Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Mulai tahun 2019, pengembangan SDM kita ini menjadi prioritas utama. Jadi membangun SDM yang terampil, dinamis, dan menguasai iptek. Ini dasar-dasarnya. Kalau dalam dunia industri ada sampai insentif pajaknya, penguatan pendidikan vokasi Inpres 9 2016. Jadi kita masuk dalam sistem sertifikasi BNSP itu ada dasar-dasar kenapa ini kita lakukan. Jadi pernyataan dari pimpinan negara kita bahwa bukan ijazahmu apa, bukan adu ijazah sekarang ini, tapi keterampilan, adu skill, adu kompetensi. Ini yang diinginkan di dalam pembangunan SDM di Republik ini. Kemudian ini arahan dari Bapak Presiden terkait dengan penciptaan SDM unggul. Nanti bisa dibaca slide-nya ini kita berikan pada Bapak Ibu. Kemudian prioritas nasional, ya kan? Peningkatan kualitas SDM. Kemudian harmonisasi aturan ini nanti akan disampaikan secara rigid, ya kan? Rigid oleh dari Komisioner BNSP. Isu strategis yang dikembangkan BNSP itu ini, Bapak Ibu sekalian, saat ini terkait dengan masyarakat di ASEAN, jadi kemudian industri 4.0, kemudian bonus demografi. Memang di kita itu banyak sekali angkatan kerja, tapi kalau tidak dikelola jadi bumerang. Saya masuk saja, yang lebih penting di sini adalah, ini nanti bisa dibaca, SDM kompeten, Undang-Undang 13, PP 10, PP 31 tentang sistem pelatihan kerja, ini terkait dengan KKNI, ya, Instruksi Presiden 9 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan SDM. Ini dasar pelaksanaan sertifikasi kita. Sudah tidak asing dengan apalagi yang guru-guru di SMK terkait dengan Inpres 9 2016. Fungsi, tugas dan fungsi dari BNSP sesuai dengan PP 10 itu adalah pertama pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi. Kedua, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Ini tupoksi dari BNSP saat ini. Kemudian berikutnya pembinaan pengawasan pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Keempat, pengembangan pengakuan sertifikasi kompetensi kerja nasional dan internasional. Kemudian yang kelima, pelaksanaan pengembangan kerjasama antar lembaga baik nasional internasional di bidang sertifikasi profesi. Pelaksanaan pengembangan sistem data dan informasi sistem kompetensi kerja yang terintegrasi. Jadi ini tupoksi dari BNSP sesuai dengan PP 10. Nah, di dalam PP 10 tahun 2018 pasal 23, pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi kerja yang selama ini sudah berjalan di Indonesia yang dibentuk berdasarkan undang-undang telah dan atau diakui lembaga internasional tetap berlaku dan disesuaikan dengan sistem sertifikasi kompetensi yang dilakukan oleh BNSP. Jadi kesimpulannya, bila ada sertifikasi yang sudah berjalan dan diakui, disesuaikan dengan sistem yang ada, dalam ini dilakukan oleh BNSP. Ya, sertifikasi apa yang sudah berjalan? Seperti apa, Pak? Contohnya dokteran, di bidang kesehatan, betul kan? Itu sudah ada sebelum ada BNSP, bahkan sebelum ada Republik sudah ada itu, ya. Maka sekarang dengan adanya PP 23 tahun 2004 tadi, kemudian junto PP 10 ini, ya, disesuaikan dengan sistemnya BN. Jadi kita, Bapak Ibu, ada di dalam ini, pelatihan ini sudah berada pada koridor perundangan yang tepat. Itu kesimpulan kita. Melanjutkan amanat dari Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009. Yaitu pasal 44 ayat 6 yang berbunyi seluruh tenaga teknik yang bekerja di bidang kelistrikan wajib memiliki sertifikat kompetensi. Dengan PP 62 tahun 2012, di mana di situ akan ada peran lembaga asosiasi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam bidang ketenagalistrikan.
berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Melanjutkan amanat dari Undang-Undang Ketenagalistikan Nomor 30 Tahun 2009 dengan PP 62 Tahun 2012, di mana di situ akan ada peran lembaga asosiasi untuk menyiapkan sumber daya manusia dalam bidang ketenagalistrikan. Tugas BNPB dalam Impres tersebut, dan Impres 9 ini mempercepat pemberian lisensi bagi SMK, bagi nanti yang guru SMK, akan dipercepat prosesnya, mempercepat sertifikasi kompetensi bagi pendidik tenaga kependidikan SMK. Berarti mempercepat sertifikasi kompetensi bagi lulusan SMK. Lulusannya dan gurunya, gitu Mas. Dan mempercepat terbentuknya LSP di Mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.